selamat siang, Ibu Setia Mulyaningsih. Ya, terima kasih Kak Safira, moderator kita siang hari ini yang semangatnya luar biasa, energi positifnya. Ya. Harus Bu. Karena ini kalau kita bicara tantangan itu juga tantangan ya Bu. Karena mau tidak mau Bapak Ibu guru juga harus terus semangat karena siswa-siswinya juga kan saat ini juga lebih kreatif. Nah, ini juga mendukung Bapak Ibu juga begitu. Betul sekali Mbak Safira. Ini energi positifnya Mbak Safira ini sungguh bisa membuat webinar ini menjadi hidup, Mbak. Amin. Ibu mohon maaf, nanti kami akan mengingatkan Ibu di sisa waktu 5 menit terakhir. Monggo silahkan pemaparannya, saya akan bantu untuk share screen-nya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Sungguh ini merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa. Siang ini kita bisa bertatap maya dalam kegiatan webinar yang difasilitasi oleh Kominfo. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya menyapa peserta yang ikut webinar siang ini. Luar biasa sekali. Peserta webinar ini diikuti oleh Bapak Ibu Guru dan juga siswa dari Kabupaten Purworejo. Ini ada dari SMA Negeri 10 Purworejo. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa SMA Negeri 10 Purworejo. Kemudian ibu-ibu guru PAUD ini, ibu-ibu guru PAUD dan juga wali murid di Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Loano. Terima kasih partisipasinya. Kemudian siswa-siswa juga dari MTS di Kabupaten Purworejo, kemudian juga masyarakat umum dari Kabupaten Purworejo. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada siang hari ini. Kemudian izinkan juga saya menyapa para narasumber siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Sukmo Widi Harwanto, SHMM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo. Selamat siang Bapak. Dan selamat siang juga kepada Bapak Seno Adi Nugroho, entrepreneur and co-founder Rempah Karsa. Kemudian ada Bapak Iqbal Aji Daryono, penulis dan kolumnis. Ini beliau populer dengan buku Out of the Truck Box ya. Facebooknya juga sudah centang biru. Saya followernya loh Pak. Nanti ya bisa fallback nanti. Kalau Instagramnya nanti saya follow Pak. Terus kemudian alhamdulillah sekali ini satu kehormatan untuk saya bisa satu frame dengan tokoh-tokoh hebat sehingga saya akan bisa banyak menimba ilmu. Selamat siang juga untuk Mbak Aprilia Aresta, Key Opinion Leader siang hari ini. Bahagia jika tadi kita sudah mendengarkan paparan yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa sebelumnya tentang keterampilan digital yang wajib dikuasai oleh siswa dan guru di masa pandemi COVID, yang tadi dilihat dari pilar budaya digital, kemudian keamanan digital, dan nanti akan kita ikuti juga pemaparan tentang kecakapan digital. Kini perkenalkan saya Setio Mulyaningsih dari SMA Negeri 10 Purworejo, sebuah sekolah yang letaknya paling ujung barat Kabupaten Purworejo, akan menyampaikan paparan tentang keterampilan digital yang wajib dikuasai oleh siswa dan guru di masa pandemi COVID-19 ini dari pilar etika digital. Baiklah, peserta webinar yang berbahagia, langsung saja kita akan masuk pada paparan keterampilan digital yang wajib dikuasai oleh guru di masa pandemi COVID-19 dari pilar etika digital. Terima kasih admin yang sudah berkenan membantu untuk menayangkan slide-nya. Kita langsung ke next slide. Ya, kita akan melihat tentang etika. Nah, etika itu adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam perilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Etika itu sendiri ada yang dikategorikan sebagai etika tradisional atau etika offline dan etika kontemporer. Etika tradisional itu adalah etika offline yang menyangkut tata cara
kebiasaan, dan budaya yang merupakan kesepakatan bersama dari setiap kelompok masyarakat, sehingga menunjukkan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai pedoman sikap dan perilaku anggota masyarakat. Nah, ada etika keluarga. Setiap keluarga itu memiliki etika sendiri. Mungkin di keluarga A itu kalau makan sambil nonton TV, it's okay. Tapi ada di sebuah keluarga B, nggak boleh makan sambil nonton TV misalnya. Jadi setiap keluarga itu memiliki aturan sendiri. Di sekolah juga memiliki aturan sendiri. Kemudian di masyarakat pun memiliki aturan sendiri. Nah, kemudian juga ada aturan bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, dengan guru, dengan teman, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara menghargai pendapat, kemudian menghormati perbedaan, dan sebagainya. Nah, etika-etika itu tadi ada di ruang fisik, dan itu sudah mulai dikenalkan oleh orang tua sejak masa kanak-kanak. Kemudian yang kedua ada etika kontemporer. Etika kontemporer ini adalah etika elektronik dan online yang menyangkut tata cara, kebiasaan, dan budaya yang berkembang karena teknologi yang memungkinkan pertemuan sosial budaya secara luas dan global. Nah, ini di sini yang kadangkala membuat kita prihatin, tadi juga sudah disampaikan oleh pembicara pertama, Pak Iqbal tadi, dengan banyaknya pengguna media sosial yang terkadang merasa bahwa hal buruk yang mereka lakukan di media sosial itu tidak dilihat oleh orang lain. Padahal justru apa yang dilakukan itu bisa dilihat oleh siapapun di seluruh dunia. Di seluruh pelosok negeri ini semua malah justru bisa melihat. Terkadang sering kita jumpai komunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial dengan mengesampingkan etika dalam berkomunikasi. Banyak kita temukan kata-kata kasar yang muncul dalam percakapan antara sesama di jejaring sosial, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Membuli, menghujat, padahal nggak kenal dengan orangnya. Nah, yang seperti ini sebaiknya dihindari. Dan usahakan kita gunakan kata-kata yang layak, sopan pada akun-akun jejaring sosial kita. Karena tadi bahwa rekam jejaknya itu selalu ada. Bahkan pernah ada ini pengalaman dari murid saya yang mendaftar di satu sekolah kedinasan. Itu untuk bisa lolos itu harus dilihat rekam media sosialnya. Bagaimana dia bermedia sosial. Bagaimana dia menulis, apakah di media sosial dia itu hanya mengeluh, apakah di media sosial dia itu hanya mengkritik gitu ya, hanya mengkritik saja. Jadi media sosial itu merupakan cerminan diri kita. Terus kemudian di media sosial itu sebaiknya kita juga tetap membawa etika-etika yang ada di ruang fisik kita. Itu sebetulnya kita harus tetap kita bawa di ruang digital. Meskipun kita melakukan browsing di media sosial itu di sebuah kamar yang tertutup yang tak seorang pun melihat. Tetapi sebetulnya apa yang kita lakukan itu bisa dibaca, bisa dilihat oleh banyak orang dan itu jejaknya tidak bisa terhapus. Katanya jejak digital itu kejam, gitu ya. Jejak digital itu sangat kejam. Jadi pembelajaran online ini ya, yang kita sekarang banyak dilakukan, pembelajaran online itu membuka peluang yang besar untuk siswa dan guru berkomunikasi secara online. Sehingga etika kontemporer ini harus dikuasai oleh siswa. Saat chat dengan Bapak Ibu guru itu sebaiknya diawali dengan salam, kemudian menyebutkan nama, menyampaikan tujuannya. Saya sering kepada Bapak Ibu guru menyampaikan anak-anak itu harus punya kalimat yang santun untuk membuka sebuah percakapan di media sosial. Misalnya tidak tiba-tiba, "Hai Bapak," atau "Halo bro," dan sebagainya gitu ya. Dengan Bapak Ibu guru menyapanya ya dengan "Assalamualaikum, selamat pagi," kemudian juga melihat jam kalau kira-kira selesai malam hari ya dikumpulkannya tidak malam-malam jam 12 malam. Satu malam itu chat Bapak Ibu guru, "Bu, mau kumpulkan tugas," gitu, tidak seperti itu. Jadi tetap ada etikanya di situ yang wajib dijaga oleh para siswa, gitu ya. Next slide.
Iya, ke etika digital. Ya. Menurut Siberkreasi dan Deloitte ini merumuskan ya bahwa etika digital atau digital ethics itu adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, kemudian merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari, bahwa menggunakan media digital itu mestinya diarahkan pada satu niat, satu sikap, dan satu perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multikultural, maka etika digital ini sangat relevan dipahami dan dipraktikkan oleh semua warga Indonesia. Nah, agar masyarakat digital ini mampu beretika digital dengan baik, maka pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif harus selalu kita kuatkan, sehingga agar kita tidak salah langkah dalam menjaga sikap dan perilaku di dalam masyarakat. Tidak terkecuali ketika berinteraksi di dalam ruang digital bersama dengan masyarakat digital. Jadi tetap harus waspada dengan etika dan tetap menjunjung tinggi etika yang ada. Oke, next slide. Nah, kita lihat di sini pandemi COVID-19 itu sudah memaksa kebijakan social distancing, physical distancing untuk mengurangi atau meminimalisir penyebaran COVID-19. Di mana kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Dan Kemendikbudristek kemudian merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan pembelajaran online. Sehingga sejak tanggal 16 Maret 2020, di mana pandemi itu sudah gencar menyerang negeri kita, semua sekolah itu dipaksa melaksanakan ini tentunya berdampak kepada guru, kepada peserta didik, dan juga kepada orang tua. Dalam menghadapi pembelajaran online di masa pandemi ini, guru maupun orang tua itu perlu memiliki satu pemahaman literasi digital. Karena dekatnya anak-anak dengan media sosial ini rentan terhadap pengaruh negatif tentunya. Nah, kemudian dengan pemahaman literasi digital itu juga akan bisa mencegah terjadinya bullying, phishing, atau penipuan. Pembelajaran online atau PJJ ini telah mengubah aktivitas pembelajaran yang konvensional, ini juga sudah dijelaskan oleh Pak Seno, dari yang konvensional menjadi modern dan praktis dengan menggunakan teknologi. Meski begitu, kemajuan ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru, di mana pandemi COVID-19 seperti sekarang ini memang menuntut para guru itu memiliki sebuah keterampilan baru yang dapat memperlancar proses belajar mengajar. Di antara keterampilan yang harus dikuasai oleh guru di saat seperti ini adalah kemampuan mengajar online yang menyenangkan. Kalau pengajaran online tidak menyenangkan, nanti muridnya tidak mau mengerjakan, gitu ya. Nah, guru itu dituntut untuk dapat mengajar generasi digital native. Kan anak-anak sekarang, apalagi anak SMA sekarang, ini yang mereka lahirnya, usia mereka 15 tahun, jadi mereka lahir di 2006-2005 itu mereka masuk kategori digital native, yang mana mereka itu lebih familiar dengan teknologi digital. Sedangkan gurunya itu rata-rata adalah digital imigran, yang mana dalam mengenal teknologi itu kita harus berjuang, harus dengan kerja keras untuk bisa belajar kembali. Kemudian untuk menanamkan digitalisasi kepada siswa, itu guru harus mempunyai sebuah keterampilan tertentu. Di antaranya adalah pemahaman kecakapan digital dan literasi digital. Untuk menanamkan digitalisasi kepada siswa, itu guru harus mempunyai sejumlah keterampilan tertentu, di antaranya pemahaman kecakapan digital dan literasi digital. Memang dibutuhkan kerja keras dari Bapak Ibu guru untuk bisa mengajar secara online, karena sebagian besar guru ini
tadi saya katakan bahwa sebagian besar guru kami ini adalah digital imigran